Angkatkan kaki, genggam tanganmu, kobarkan semangatmu, sucikan hati, jernihkan pikirmu, kuatkan ragamu. Di SMP Adi Mulyo 1, Budi Budi Minang, tak kenal lelah sumbang simpatiku, maju terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, terutama kelas 8. Untuk pagi hari ini, pelajaran agama akan membahas berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya, perkenalkan untuk pelajaran agama di kelas 8 akan diampu oleh saya sendiri, yaitu Bapak Muhtarom, bisa dipanggil dengan Pak Tarom. Oleh karena itu, jika kalian nanti sudah masuk kelas seperti biasa, kita akan bersama-sama belajar di ruang kelas apabila pandemi corona sudah berlalu. Baik anak-anakku semua, untuk materi yang pertama, yaitu silakan bisa kalian lihat di buku paket atau buku pelajaran kelas 8, yaitu bab 1. Di sana kita akan bisa melihat tema yang akan kita pelajari adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kalian sudah tahu bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan salah satu hal yang merupakan sendi dari rukun iman? Sebagai sendi dari rukun iman, kita juga harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kitab-kitabnya. Untuk yang pertama, kita akan melihat yang A, yaitu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Apa makna daripada iman kepada kitab-kitab Allah itu? Kita harus tahu secara detail. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah, dan di sana nanti akan kita lihat hikmah-hikmahnya itu seperti apa. Sebagai yang pertama, untuk penjelasan yang berkaitan dengan makna iman kepada kitab-kitab Allah ini, kita harus tahu apa arti iman kepada kitab-kitab Allah itu. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu menciptakan kitab-kitab sucinya, dan kitab-kitab suci itu disampaikan kepada rasul-rasul yang terpilih. Nanti kita akan bahas siapakah rasul-rasul atau nabi yang dipilih oleh Allah untuk menerima kitab-kitab suci. Kemudian kalian juga harus membaca berbagai macam dalil berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran dan juga ada yang di dalam hadis. Dalam Al-Quran disebutkan, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih
نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul Adzim. Itu adalah salah satu dalil yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Berikutnya adalah kaitannya dengan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Untuk yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini diturunkan oleh Allah kitabnya kepada beliau, yaitu kitab Taurat. Dan untuk siapa kitab Taurat itu diajarkan, yaitu ditujukan bagi Nabi Musa sendiri dan juga masyarakat atau orang-orang Bani Israel. Itu sasarannya. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam mengajarkan atau mendakwahkan isi daripada kitab Zabur ini kepada masyarakat atau orang-orang Bani Israel juga. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan oleh Nabi Isa diajarkan juga kepada orang-orang Bani Israel. Kemudian yang terakhir yang kita kenal pada zaman sekarang sebagai kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab ini, kitab Al-Quran ini adalah akan didakwahkan untuk seluruh umat manusia oleh Nabi Muhammad waktu itu, dan Nabi Muhammad telah berhasil untuk mendakwahkan isi daripada kitab-kitab suci Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Dan kitab suci Al-Quran ini merupakan penyempurnaan daripada kitab-kitab yang terdahulu. Di antaranya adalah menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Oleh karena itu, sebagai kitab suci yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang bisa kita ikuti dan kita pelajari isi-isinya di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang B adalah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bagaimana cara kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama adalah kitab-kitab Allah yang terdahulu. Bagaimana kita mengimaninya? Caranya adalah meyakini bahwa ajaran pokok di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil sudah terkandung di dalam Al-Quran pada saat ini. Karena Al-Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian, bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Quran? Jika kita mempunyai rasa iman yang sungguh-sungguh, maka caranya untuk mengimani kepada kitab Al-Quran adalah kita sering-sering tadarus, sering membaca dan juga mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai
penutup dari bab yang pertama ini, kita bisa melihat apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Ini dalam skema telah disebutkan bahwa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Itu yang pertama harus kita camkan betul-betul, bahwa dengan kita mengamalkan dan mempelajari kitab suci Allah ini akan melaksanakan berbagai tugas dengan secara benar. Kemudian yang kedua adalah memperkuat keimanan kita. Jadi dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, iman kita menjadi semakin kuat. Iman kita semakin tebal. Kalau kita jauh daripada membaca dan mengamalkan, mempelajari kitab-kitab Allah, ini iman kita nanti semakin tipis. Tapi apabila kita betul-betul melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah, terutama adalah orang Islam, yaitu kitab Al-Quran, maka keimanan kita akan semakin kuat. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai toleransi. Karena di samping kita, di tetangga kita, di masyarakat sekitar kita, ada agama-agama lain yang dianut oleh orang-orang di sekitar kita. Di antaranya adalah agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Konghucu. Oleh karena itu, kita harus mempunyai rasa toleransi terhadap agama-agama lain dan umat yang menganut agama lain. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk selanjutnya kalian akan menerima beberapa tugas yang Pak Guru sampaikan melalui Google Classroom. Di sana nanti bisa kalian lihat. Untuk mengawali, kalian nanti akan Pak Guru kasih tugas untuk membaca surat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, silakan ikuti terus apa yang terdapat di dalam Google Classroom yang memuat tentang tugas-tugas kalian. Sekian dari Pak Guru, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatkan kaki, tepal tanganmu, kobarkan semangatmu, sucikan hati, jernihkan pikirmu, kuatkan ragamu. Di SMP Adi Mulyo 1, Budi Pimpinan, tak kenal lelah, simpang-simpang pikul.